Saya selalu salut banget sama anak-anak milenial sekarang, karena anak milenial sekarang tuh kalau ditanya tentang mimpi, mimpinya tuh besar-besar banget. Mereka tuh wow, mimpinya tuh bisa jauh lebih ambitious, Oh iya. ya kan mereka pengen mendapatkan banyak hal, and it's good, penting untuk punya cita-cita. Tapi kadang-kadang saya selalu bilang, sayangnya mereka bukan hanya punya mimpi yang besar, tapi mereka juga punya ego yang besar. Ego yang besar dan suka milih-milih gitu. Jadi kadang-kadang begitu dikasih pekerjaan gini, masa sih saya harus kerja kayak Oh, gini gitu kan, gue kan lulusan luar negeri, aduh kasih yang lebih naik dikit dong gitu. Jadi karena egonya yang tinggi, jadi dia nggak mau merendahkan hatinya untuk melakukan proses itu dan susah gitu. Jadi menurut saya itulah, jangan sampai ego kita membatasi kita untuk mencapai hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Nah jadi kalau buat saya pribadi, kan saya juga punya 2 anak gitu kan. Bener. Jadi saya selalu pengen membuat mereka selalu punya kerendahan hati untuk selalu mau menghargai proses, menghargai orang lain gitu, menghargai bahwa bagaimanapun juga mau kamu terlahir dari keluarga seperti apa gitu kan, kamu punya apa itu nggak akan nggak akan penting gitu. Yang penting adalah ya kamu karakternya seperti apa gitu. Apakah kamu mau susah-susah, ya kan? Apakah kamu mau berproses? Hal yang paling simpel deh, misalnya kayak contohnya kayak buat anak-anak ya, kan anak-anak kayak anak SD gitu kan masih nggak tahu tentang pekerjaan, belum tahu. Tapi dari paling simpel dari tanggung jawab media. Tanggung jawab anak-anak itu pelajar kan belajar, apalagi mau ada ujian. Kan kalau kita mau instan gampang dong, cari jawaban tanya aja mamanya, mamanya suruh bener bikinin. Nah tapi dari situ aja saya mengajarkan bahwa oke, is okay, kamu harus cari jalan sendiri. Walaupun jawabannya salah dan walaupun saya tahu ini pasti nanti disalahin sama gurunya, but it's okay. Daripada saya ngasih tahu jawaban yang benar dan saya bikinin, dia nggak akan tahu dan dia akan terbiasa. Tapi begitu dia tahu ini salah, dicoret tanda merah dan ini salah, baru dia akan, kok salah? Kenapa salahnya? Dan dia akan cari tahu. Jadi dari hal yang simpel seperti itu, saya paling penting saya mengajarkan bahwa it's okay to make mistake. Ya, kadang sebagai orang tua kita nggak pengen anak kita berbuat kesalahan, tapi justru dari kesalahan itulah kan mereka jadi belajar. Itu kesempatan untuk saya orang tua untuk bisa cerita gitu. Jadi itu sih. Tapi ya setiap zaman pasti ada tantangannya. Sama seperti kesuksesan, nggak ada yang instan, termasuk juga motivasi diri kita itu saya bukan berarti wah begitu melek terus tiba-tiba jadi orang yang paling positif, paling optimis, enggak. Itu semua harus dipupuk, oke? Tapi bertahap. Tapi saya nggak pernah dan bukan berarti kayak saya itu selalu pikirannya semua positif, enggak. Namanya juga manusia, kadang-kadang pasti ada khawatir, kadang-kadang kan kita juga pasti ada komplainnya dikit gitu kan, mengeluh juga pasti, bukan berarti saya nggak pernah mengeluh, pasti pernah mengeluh. Tapi karena saya sadar, jadi setiap kali saya mengeluh, setiap kali saya mau berpikir negatif, saya harus, nggak boleh, nggak boleh. Dan saya mengendalikan pemikiran saya, mengendalikan pikiran saya sendiri. Jadi semua itu proses. Jadi samanya seperti gini, saya selalu bilang nih, siapa di sini yang pengen diet, turunin berat badan? Iya. Oh, banyak. Masa sih? Gitu ya. Oke, nah biasanya gini kan, oke, terus itu kalian bilang gini, kalau gitu contohnya ya, misalnya saya nggak mau makan junk food, contohnya nggak mau makan junk food. Tapi sekarang saya tanya, kalau kalian makan junk food 1 kali, misalnya 1 hari itu aja, kira-kira apakah itu bisa menambah berat badan kamu? Enggak, mungkin nggak akan terlalu nambah, nggak akan bisa membuat kamu kegemukan yang berlebih gitu, overweight enggak. Tapi kalau kamu makan junk food setiap hari, pagi, siang, sore, malam, selama 30 hari aja, itu akan mengubah hidup kamu bukan hanya bertambah gemuk, tapi bakal sakit-sakitan. Hidup kamu semua pasti akan berubah. Karena kamu memakan itu pagi, siang, sore, malam setiap hari selama 30 hari. Itu yang akan mengubah. Nah sama, kadang-kadang kita komplain dikit, nggak apa-apa. Tapi jangan membiarkan itu menjadi sebuah kebiasaan di mana mayoritas hidup kamu, jam kamu semua diisi dengan itu yang akan menghancurkan gitu. Dan sebaliknya ya, sebaliknya saya balik nih. Kadang-kadang orang pengen kurus, terus dia olahraga. Terus udah gitu dia ke gym gitu. 1 hari ke gym, terus habis itu kok berat badan saya nggak turun gitu, kok belum ada ototnya, ya iya baru 1 hari, iya kan? Tapi kalau kamu mengerjakan itu terus menerus setiap hari selama berbulan-bulan baru akan ada perubahan. Jadi yang namanya positif, berpikir positif, optimis itu juga nggak langsung instan, tapi bibitnya sudah ada dan saya sadar, jadi saya menyirami bibit itu sehingga itu mengakar dan menjadi kuat, jadi udah lebih cepat sadarnya. Ya, kadang orang yang bikin lama kan karena dia nggak sadar bahwa hal itu udah meracuni hidup dan pikirannya dia.
Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.